sama-sama katakan sama Tuhan saat ini. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu, bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa. dengan apa kami Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. aku serahkan. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Dengan apa ku balas, Apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. tidak dapat kami balas dengan apapun kecuali dengan hidup kami. Ini kami yang berkomitmen membawa hidup kami sebagai respon kami mencintai Engkau, sebagai respon atas berkat Tuhan atas hidup. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih. Dengan apa ku balas, Dan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan dan segala ini aku serahkan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih sekalian, kita bangkit berdiri. Pandang Tuhan, angkat tanganmu, sampaikan sama Tuhan. Dengan apa kan ku
kebaikan-Mu serta segala kemurahan-Mu. Masela mahapatasin tiala makama shilama matapasia romakimusinus degoskasia. Jemaat saja, angkat hatimu, katakan hilama kama segala masa tiala mama tiala mari bersama dengan apa ku balas, Apa ku balas kebaikan Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Tuhan, aku serahkan segenap hidupku hidupku, ku mengabdi padamu. Tuhan, ku mengabdi, ku mengabdi padamu, ku mengabdi. ku mengabdi padamu, Tuhanku. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, Engkau yang berada di dalam kerajaan surga. Bapa, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bisa melewati tahun 2025 ya Bapa. Dan kami masuk di tahun yang baru 2026 ya Bapa. Di bulan pertama di hari keempat ini ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih masih Kau beri kesempatan bagi kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dari lubuk hati kami yang paling dalam Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu 1 tahun berlalu ya Bapa. Biarlah Bapa di tahun 2026 ini ya Bapa. Terus iman kami untuk kami lebih naik ke level yang lebih tinggi. Untuk kami lebih mengenal Engkau Allah yang kami sembah ya Bapa. Terima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini masih Kau beri kesempatan bagi kami semua untuk kami bisa berada dalam Zoom ini ya Bapa. Mendengar firman-Mu ya Bapa, mempelajari apa yang Kau mau kami lakukan untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami semua ya Bapa. Berkatilah kami malam hari ini dengan firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh Kak Ana ya Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu ini ya Bapa, dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Bukan begitu saja kami dengar dan kami simpan ya Bapa, tapi terus kami belajar untuk mengerti semua maksud dan tujuan hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati Kak Ana ya Bapa yang akan menyampaikan suara-Mu ya Bapa. Dan Kau berkati, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami berfokus hanya kepada mendengar suara-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan Kak Ana. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Nah, judulnya adalah orang-orang pinggiran dalam pusat keselamatan. Di dalam Alkitab ya, siapa itu orang-orang pinggiran, orang-orang yang dipinggirkan, disisihkan, tidak diperhitungkan, tidak dianggap di dalam Alkitab itu siapa? Nah, di dalam Perjanjian Lama, yang pertama ada orang-orang cacat. Orang asing ya terutama ya, orang asing. Kenapa orang asing? Orang asing itu dianggap kafir, dan orang kafir itu dianggap najis. Ya, yang pertama adalah orang asing. Kemudian berikutnya orang cacat. Ya, orang cacat itu dianggap seperti kena kutuk gitu, ya seperti kena kutuk sehingga lahir cacat, sehingga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini sekali lagi ini perspektif dunia zaman itu. Ya, jadi bukan berarti Tuhan itu menganggap bahwa orang asing, orang cacat itu tidak berharga, bukan. Tetapi
Tuhan menyesuaikan cara pandang manusia pada saat itu, ya. Kayak gini, misalnya kalau anak kita tanya sama kita ya, Mama, Mama, aku keluar dari mana? Papa, Papa, aku keluar dari mana? Dari mana datangnya aku? Kan kita tidak mungkin kepada anak yang umur 3 tahun, 5 tahun, itu kita menjelaskan biologi rumit tentang asal-usul anak, gitu kan? Kadangkala malah kalau film-film Disney itu, oh dibawa burung bangau kayak gitu ya, bayi-bayi datang itu kan seperti itu. Kita bicara dengan bahasa anak-anak, kita menyesuaikan diri, gitu kan? Tetapi nanti suatu saat seiring dia berkembang jadi dewasa, nah kita menjelaskan dengan benar. Oh, mama papa menikah, gitu kan? Dan kita memberikan pelajaran seksual kepada anak-anak. Oh, hati-hati kalau kamu punya pacar, gitu kan? Tapi kalau untuk anak umur 3 tahun, mungkin kita bisa bilang beli di rumah sakit, padahal nggak beli ya, bayar juga sih, ngelahirinnya bayar rumah sakit, tapi nggak beli anak di rumah sakit kan? Nah, di dalam perjanjian lama, seringkali Tuhan itu menyesuaikan diri. Kenapa? Karena saking rusaknya manusia, pola pikirnya manusia itu rusak karena kejatuhan manusia dalam dosa. Seringkali untuk diajarin standarnya Tuhan itu nggak ngerti mereka. Jadi kadang-kala Tuhan menyesuaikan diri dulu dengan cara berpikir mereka. Nah, dalam dunia perjanjian lama, dalam dunia Timur Tengah kuno, orang-orang yang terpinggirkan dianggap kaum marginal, kaum yang tersisihkan itu siapa? Orang asing, ya, orang yang berbeda agama, orang kafir. Kemudian tadi ya orang cacat karena dianggap kutuk. Kemudian karena zaman itu adalah zaman dunianya laki-laki, ya. Jadi perempuan juga termasuk orang-orang yang terpinggirkan, ya. Jadi orang asing, orang cacat, perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah orang miskin, ya. Orang miskin atau jadi budak bahkan. Nah, itu adalah kaum marginal, kaum yang tersisihkan. Nah, tetapi kita lihat bahwa di dalam kelahiran silsilah Tuhan Yesus, Tuhan melibatkan justru kaum-kaum marginal ini, orang-orang yang tersisihkan ini di dalam pusat keselamatan Allah. Ya. Nah, kita lihat sejarah orang Israel. Sebentar saya share screen dulu. Share screen. Sebentar. Iya. Nah, di dalam sejarah kelahiran, di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, ada 5 orang perempuan yang disebutkan. 4 disebut namanya, 1 tidak disebut namanya. Ya, tapi ada 5 perempuan yang disebut di situ. Maria, ya, kemudian ada istri Uria, disebutnya istri Uria, bukan namanya Batsheba ya. Maria, istri Uria, Tamar, kemudian ada Rahab, dan kemudian ada Ruth. Ya, mereka adalah orang-orang yang disisihkan, tapi kemudian Tuhan mengangkat mereka, memulihkan posisi mereka. Nah, di dalam di dalam perjanjian lama ada nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang kelahiran Mesias. Ya. Bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya. Yesaya 62 ayat 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Yahweh dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Ya, di dalam Yesaya dikatakan demikian. Nah, ada benang merah yang menghubungkan antara nubuat Yesaya dan kisah kelahiran Yesus dalam Injil Matius. Ya, rencana keselamatan Allah untuk menyelamatkan manusia itu dengan cara yang tidak terduga, yaitu melalui orang yang tidak disangka-sangka. Ya. Di ayat tadi, Yesaya 62 akan dipulihkan, itu bicara soal sebuah bangsa yang pernah hancur,
yang ditinggalkan suami, ya, pernah hancur, ditinggalkan oleh Yahweh, ya, dipermalukan, kehilangan nama baik, dibuang ke Babel. Ya, Israel itu digambarkan di situ seperti mempelai perempuan yang tidak diinginkan, ditinggalkan. Namun Allah mau dan sanggup memulihkan. Nah, ada kisah-kisah perempuan yang sepertinya tidak diinginkan, sepertinya ditinggalkan. Ya. Dan di Yesaya 6 62 ayat 3 itu tadi dikatakan engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Jadi ini adalah sebuah janji pemulihan kepada Israel yang pernah dihancurkan, yang pernah ditinggalkan. Nah, dan untuk melaksanakan rencana pemulihan manusia itu yang telah gagal itu, ya Tuhan memakai berbagai jenis manusia, bukan hanya manusia-manusia yang kelihatannya itu baik gitu ya, seperti Abraham ya, atau bahkan mungkin Ishak ya. Kalau kalau Abraham mungkin pernah salah gitu ya, pernah sedikit salah gitu ketika misalnya dia mengambil si itu apa mamanya Ismail itu gitu ya. Tapi mungkin kayak Ishak gitu ya. Kalau Yakub juga banyak kesalahannya gitu ya. Tapi Ishak itu sepertinya orang yang perfect gitu ya. Nah, eh Allah memakai berbagai jenis manusia, bahkan manusia yang tampaknya nggak mungkin terlibat dalam rencana Allah. Nah, jadi kalau saudara-saudara di sini merasa, kayaknya nggak mungkin deh aku dipakai Tuhan untuk terlibat dalam rencana besar Allah. Nah, mungkin kisah ini bisa mengubah pola pikir kita, gitu ya. Kalau kita lihat silsilahnya Tuhan Yesus, tidak hanya berisi pahlawan-pahlawan rohani aja, tapi juga tokoh-tokoh yang tidak sempurna. Ya, bahkan di penyebutan Batsheba yang tidak disebut namanya, tetapi disebut sebagai istri Uria, itu kan mengingatkan tentang kegagalan Daud, tentang dosa moralnya Daud, ya, penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Nah, di dalam kita baca lagi di dalam Matius 1 ayat 1, sebentar saya share screen lagi untuk baca ayatnya. Ini ya. Ada 5 perempuan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Ya, ada satu perempuan disebut. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang memperanakan Yesus yang disebut Kristus. Ya. Nah, di situ kita lihat bahwa ada yang pertama ada Tamar. Ya, siapa Tamar? Ya. Kalau kita lihat dari kacamata kita sekarang ya, kayaknya Tamar itu kok nipu sama Yehuda gitu ya. Tamar ini kan menantunya Yehuda. Suaminya mati, kemudian Yehuda itu menjanjikan. Jadi menurut budayanya pada saat itu, dia berhak untuk dinikahi oleh adik iparnya. Anak pertama itu akan menjadi anak dari suaminya yang pertama gitu ya. Jadi dia diangkat anak oleh suaminya yang pertama yang meninggal itu untuk menggantikan itu. Nah, tetapi ketika Yehuda memberikan anaknya yang kedua ini mati. Nah, Yehuda ketakutan untuk memberi anaknya yang terakhir Sheila. Ya, jadi Tamar disuruh pulang. Nah, seorang janda pada saat itu posisinya itu rapuh. Dia nggak bisa bekerja, ya. Dia harus kembali ke rumah orang tuanya. Dan kalau dia tidak mempunyai anak, maka tidak ada yang memelihara. Kalau dia tidak mempunyai suami, tidak ada yang memelihara. Karena si ayah pasti memberikan warisan kepada anaknya laki-laki. Jadi Tamar adalah perempuan yang dikhianati oleh sistem sebetulnya. Mertuanya menjanjikan, tapi janji itu diingkari. Dibohongi. Ya. Jadi sistem keadaan itu nggak berpihak kepadanya. Baik keadaan sosial masyarakat pada saat itu. Ya, seorang perempuan itu, seorang janda itu, seorang yang tersisihkan, tidak ada yang membela. Tidak berpihak kan situasinya.
Ya. Dia juga dikhianati oleh sistem, ya mertuanya menjanjikan, tapi waktu waktu eh, anaknya ini udah gede, si Sheila udah gede, nggak dikasih juga sama dia gitu. Ya, nah dia nggak bisa apa-apa. Kelihatannya kok dia buruk gitu ya. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yehuda mengakui bahwa Tamar itu lebih benar dari dia. Ya, jadi apa yang Tamar lakukan sebetulnya adalah perjuangan untuk membela hidupnya sendiri. Dan di mata budaya pada saat itu, Tamar melakukan hal yang benar. Ya, kalau dari kacamata sekarang ya, dia menjebak mertuanya, sepertinya kok jahat gitu ya, sepertinya kok tidak bermoral gitu ya. Tetapi dalam budaya pada saat itu, dia melakukan hal yang benar. Ya, nah, ketika Tamar hamil, Yehuda pernah marah sebelum dia tahu bahwa bahwa Tamar hamil oleh dirinya sendiri gitu ya. Ini adalah contoh orang-orang yang disalahpahami, orang-orang yang berusaha untuk berjuang hidup, tapi mungkin dapat judgement dari masyarakat, nggak bener nih, seperti Tamar. Ya, nah, apakah kita bertemu dengan orang-orang seperti Tamar, atau kita adalah seperti Tamar, korban ketidakadilan, ya, korban dari situasi, atau disalahpahami oleh masyarakat? Yang berikutnya adalah Rahab. Rahab ini adalah perempuan di waktu dan tempat yang salah. Ya, Rahab adalah orang kota Yeriko, kota yang memang seharusnya ditumpas, kota yang mau dihancurkan oleh orang Israel. Ya, dan Rahab sepertinya bukan standar yang layak secara kesucian gitu. Dikatakan bahwa ia adalah seorang pelacur. Mungkin bisa jadi dia bukan pelacur yang mungkin mencari uang, tapi bisa jadi waktu itu banyak ya pelacur-pelacur bakti gitu ya. Jadi kuil-kuil pada saat itu, kuil-kuil orang kafir pada saat itu ada yang dikenal pelacur bakti. Jadi seorang pendeta perempuan yang bisa ditiduri di kuil-kuilnya mereka gitu ya. Tapi mungkin saja dia juga pelacur yang komersial ya. Saya tidak membahas itu yang mana, apakah dia pendeta ataukah dia seorang pendeta di kuil, apakah dia seorang pelacur komersial. Ya, tapi dia adalah seorang pelacur. Intinya seperti itu. Nah, Rahab hidup di kota yang akan dihancurkan. Ya. Jadi dia ada di tempat dan waktu yang salah. Tapi ketika Rahab mendengar tentang Allah Israel, dia memilih untuk uh, percaya kepada Allah Israel. Ya. Dan kemudian dia membuat sebuah kesepakatan dengan para pengintai, dia menggantungkan tali kirmisi dan akhirnya dia dan seisi keluarganya itu diselamatkan. Ya. Jadi Allah tidak hanya mengampuni Rahab, tetapi Allah memberinya tempat. Nah, ternyata iman bisa tumbuh di tempat atau kepada orang-orang yang dianggap oleh masyarakat itu najis, tidak layak. Ya. Dan Allah bisa memulihkan itu. Allah tidak menunggu untuk memakai seseorang itu, wah harus suci dulu. Enggak. Rahab dipakai ketika dia masih menjadi penduduk kota Yeriko. Ya. Nah, yang berikutnya siapa? Yang berikutnya adalah Ruth. Ya, kalau Ruth ini adalah perempuan yang manis ya, perempuan yang membela mertuanya yang berbakti gitu ya. Tapi dia berasal dari Moab loh. Dan Moab itu adalah bangsa yang dipandang rendah dan dicurigai oleh orang Israel. Moab itu bangsa yang bahkan anak cucunya itu nggak boleh masuk ke dalam, sebetulnya nggak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan gitu. Tapi Tuhan memulihkan Ruth.
karena dia mau berbakti, dia mau memilih Yahweh dan mau berbakti kepada orang tua. Ya. Ruth adalah orang yang gigih, orang yang rajin, perempuan yang setia. Ya. Dia merawat mertuanya, dia bekerja, ya, dia bertahan, dan semuanya itu terbayarkan. Dia berani untuk meninggalkan keluarganya, untuk meninggalkan bangsanya, dan Tuhan tidak melupakan Ruth. Semua kesetiaannya, semua kegigihannya, semua kerja kerasnya dibayar, terbayar. Ya. Berikutnya siapa? Istri Uria, tidak disebut namanya di dalam silsilah di Matius. Dan seolah-olah ini mau mengingatkan bahwa dia adalah korban dari ketidakadilan, korban dari kesewenangan kekuasaan. Dia kehilangan anaknya. Ya. Tapi di sini ada pemulihan buat Batsheba. Ada pemulihan martabat. Jadi Alkitab itu jujur sekali. Ya. Alkitab lebih banyak berbicara tentang kesalahan Raja Daud daripada kesalahan Batsheba. Batsheba diinjak-injak haknya, diperkosa. Bahkan setelah itu dia harus menghadapi kesedihan dengan kehilangan anaknya kan. Ya kehilangan suami juga. Dukanya 3 kali lipat, diperkosa, kehilangan anak pertama, kehilangan suami. 3 kali lipat. Tapi Allah tidak meninggalkan dia. Dia juga korban sistem seperti Tamar. Korban keadaan seperti Tamar. Ya. Tapi dia bukan orang yang pasif. Dia juga bisa berdiri untuk melindungi masa depan anaknya Salomo. Ya, dan melalui Salomo Allah melanjutkan karyanya. Yang berikutnya adalah Maria. Kita lihat Maria itu perempuan yang sederhana, perempuan muda, bukan siapa-siapa, tapi dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kesulitan hidup tidak membuat dia pahit, tapi kesulitan hidup membuat dia melekat kepada Tuhan. Nah, kelima perempuan ini. Ya, dalam budaya Yahudi biasanya tidak diperhitungkan perempuan, apalagi orang asing. Ya. Tetapi pastilah pencantuman nama-nama ini punya maksud. Justru Allah sengaja memasukkan orang-orang yang tidak diperhitungkan masyarakat pada saat itu, yaitu perempuan, orang kafir, non-Yahudi, orang berdosa, bahkan ya pelacur gitu ya, atau korban ketidakadilan dalam garis rencana keselamatan Allah. Jadi Allah mau menunjukkan bahwa walaupun pada saat itu budaya orang, budaya bangsa Yahudi, budaya manusia, budaya dunia ini menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang disisihkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, tapi Allah memperhitungkan dan Allah tidak melupakan. Walaupun mereka orang kecil, walaupun mereka korban ketidakadilan, walaupun mereka bukan siapa-siapa seperti Maria, gadis desa yang sederhana sebelum dia mengemban tugas melahirkan Mesias, siapa yang kenal Maria? Tapi ketaatannya membuat nama Maria dikenal sampai sekarang. Kalau dia tidak taat, dia tidak akan dikenal. Begitu juga misalnya Rahab. Dia memilih untuk berbalik. Untuk percaya kepada Allah Yahweh. Bukan lagi meninggalkan Allah sesembahan orang Yeriko. Pilihan-pilihan itu. Atau misalnya Tamar. Ya, yang terpaksa memilih seperti itu. Mungkin pilihannya disalahpahami oleh masyarakat pada saat itu, dijudging, dihakimi, gitu ya. Tetapi justru Allah tidak melupakan mereka. Jadi rencana keselamatan Allah tidak melibatkan satu kelompok orang-orang yang religius, pendeta, orang-orang besar, orang-orang pintar, tapi merangkul semua. Dan kalau kita mau, siapapun kita punya masa lalu yang bagaimana? Saya tuh orangnya nggak pinter.
apakah ada syarat untuk dipakai Tuhan itu harus pinter? Petrus adalah seorang nelayan, orang yang sederhana. Dibandingkan dengan Paulus yang punya pendidikan tinggi, keluarga yang latar belakang keluarga yang berkecukupan, dibandingkan dengan Petrus yang tidak punya pendidikan yang tinggi. Ya. Jadi Allah tidak punya standar seperti standar dunia ini untuk mau melibatkan kita dipakai dalam rencananya. Standarnya ya standar Allah. Kalau standar dunia ini kan harus yang pinter lah, yang harus yang kaya lah, atau mungkin harus yang rohani lah, yang pendeta lah, dan sebagaimana ya standar dunia ini mungkin. Tapi standarnya Allah bukan begitu. Standarnya Allah adalah orang-orang yang mau dengan sungguh-sungguh memilih Allah, bergaul karib dengan Allah, sungguh-sungguh punya integritas. Ya. Jadi kalau saat ini kita bukan siapa-siapa, orang yang nggak diperhitungkan, punya masa lalu yang buruk, melakukan kesalahan di masa lalu, Allah masih membuka pintu anugerahnya. Bahkan kita masih bisa ikut dalam rencana keselamatan Allah. Menyelamatkan mungkin orang-orang di sekitar kita. Ya. Seperti Rahab yang pernah jadi pelacur, Maria gadis muda yang sederhana. Tadi kita baca di Yesaya 62. Israel yang ditinggalkan suami. Israel yang pernah dibuang, yang pernah dipermalukan. Allah bisa pulihkan menjadi mahkota keagungan di tangan Yahweh. Para perempuan, 5 perempuan itu yang terpinggirkan, tertindas oleh sistem budaya patriarkal pada saat itu. Sistem budaya yang sangat menekankan laki-laki pada saat itu. Mereka dijadikan bagian dari garis keturunan Yesus Kristus. Bangsa asing dilibatkan dalam rencana keselamatannya. Ya, Allah dapat memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang memiliki masa lalu tidak sempurna. Jadi kalau kita punya masa lalu yang buruk, jangan kecil hati. Atau enggak, misalnya kita enggak punya masa lalu yang buruk, tapi kita punya teman-teman yang memiliki masa lalu yang buruk. Jangan meremehkan orang-orang yang terpinggirkan, tapi rangkul. Karena Allah juga bisa memulihkan mereka. Ya, Allah memakai orang-orang yang rusak, yang terluka, yang dipinggirkan. Jadi tidak ada orang yang terlalu hina untuk Allah pakai melayaninya. Atau untuk terlalu jauh disentuh oleh kasih Allah. Tidak ada yang terlalu jauh, tidak ada yang terlalu hina. Tangan Allah tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka. Allah membangun kerajaannya bukan dengan batu-batu pilihan menurut standar manusia, tetapi menurut standarnya Allah. Amin. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Siapapun kami yang ada di tempat ini, Tuhan, Kau mengetahui setiap hati kami, setiap masa lalu kami. Dan kami serahkan, Tuhan, kehidupan kami taruh di bawah kaki-Mu. Kami yang rusak, kami yang tertindas oleh sistem dunia ini, oleh kemiskinan, oleh ketidakadilan. Engkau sanggup memulihkan hati-hati yang terluka. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sanggup untuk memulihkan kami. Terus Tuhan kerjakan pemulihan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi bejana yang indah. Dan kami rela Tuhan untuk sepenuh hati mengikut Engkau. Terima kasih Bapa yang di surga, mengucap syukur untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas.